Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Firmansyah dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan tentang atletik. Atletik merupakan cabang olahraga yang terdiri dari gabungan beberapa jenis olahraga fisik seperti olahraga lari, jalan, lompat, dan lempar. Secara etimologis, istilah dari atletik adalah berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti perlombaan atau kontes dan dapat disimpulkan atletik yaitu satu perlombaan cabang olahraga yang terbentuk. Beberapa cabang dari olahraga atletik. Cabang olahraga jalan cepat. Jalan cepat merupakan gerak yang berjalan dengan melangkahkan kaki ke depan secara terus-menerus tanpa adanya hubungan yang terputus di area tanah. Dalam melakukan olahraga ini, gerakan jalan harus cepat. Posisi salah satu kaki atlet harus sekali menyentuh tanah, di mana posisi tumpuan yang ada di kaki harus selalu lurus. Yang kedua, cabang olahraga atletik berlari. Lari merupakan gerakan maju ke depan dengan cepat dan di mana saat itulah posisi kaki berada di udara dan tidak menyentuh dengan tanah. Gerakan berlari membutuhkan kekuatan kecepatan otot dan koordinasi anggota tubuh yang sangat baik supaya bisa mencapai garis finish. Cabang olahraga atletik. Cabang olahraga atletik dapat dibagi menjadi beberapa nomor lari. A. Lari sprint 100 meter. Lari sprint lebih populer dengan nama lari dengan jarak 100 meter. Jenis lari sprint memiliki kesamaan dengan lari jarak pendek, tetapi untuk lari jarak pendek memiliki jarak 50 meter sampai 400 meter. Atlet yang pernah memegang rekor dunia di lari sprint yang tercepat yaitu bernama Usain Bolt. B. Lari dari jarak pendek. Jarak yang ditempuh nomor lari jarak pendek adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Biasanya pada lari jarak pendek menggunakan awalan start jongkok dan membedakannya hanyalah pada jarak tempuhnya. C. Lari jarak menengah memiliki jarak 800 meter sampai 1500 meter. Peserta diharapkan untuk bisa menempelkan telapak tangannya sebelum berlari. Selain itu, diarahkan kedua matanya ke depan, lengan diayunkan sesuai kebutuhan, dan badannya sedikit dicondongkan ke depan. Bahannya juga diayunkan ke depan, tergantung panjang dan tungkainya, serta angkat lutut lebih tinggi pada lari jarak menengah. Ujung kaki yang bertugas untuk menolak tumitnya sampai ujung kaki pada aba-aba ketiga berkari pada posisi berdiri. Perlombaan ini bertujuan untuk berlari seadanya dan tidak. D. Lari jarak jauh. Lari jarak jauh disebut dengan lari maraton, yang dimana jarak tempuhnya 3 km, 5 km, sampai 10 km, dan bisa di atas 10 km. Pada lari jarak jauh menggunakan start dengan posisi berdiri, di mana tekniknya sama dengan nomor lari dari yang lain. E. Lari estafet. Lari estafet adalah lari dengan membawa tongkat dengan ukuran tertentu, yang dimana tongkat tersebut diserahkan ke pelari berikutnya yang ada di daerah pergantian. Biasanya nomor dari lari estafet yang diperlombakan adalah di nomor 4 x 100 meter dan nomor 4 x 400 meter. Lari estafet beranggotakan 4 orang. F. Lari gawang. Lari gawang merupakan olahraga lari yang dengan cepat untuk menempuh jarak yang tertentu dengan melewati beberapa rintangan yang berupa palang rendah dan gawang. Lari gawang memiliki jarak 100 meter, 110 meter, dan 400 meter. Dalam atletik juga terdapat beberapa jenis olahraga melempar, yang dimana masing-masing menggunakan alat yang khusus dan dilemparkan sejauh mungkin ke depan. Adapun beberapa jenis olahraga lempar adalah sebagai berikut. A. Lempar lembing. Lempar lembing adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melemparkan lebih dengan sejauh mungkin untuk bisa mencapai jarak yang maksimum. B. Lempar cangkram. Lempar cangkram adalah cabang atletik yang dilakukan dengan cara melempar cakram dengan sejauh mungkin. Cakram yang berukuran diameter 220 mm dengan berat mencapai 2 kg untuk pria, sedangkan untuk wanita beratnya 1 kg. Untuk langkah-langkahnya yang benar adalah usahakan posisi badan berdiri dengan membelakangi lemparan,
pegang cangkrapnya dan ayunkan ke kanan dan disertai dengan pergerakan badan. C. Tolak peluru. Tolak peluru merupakan cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara gerakan mendorong suatu bola besi yang berbentuk bulat dengan sejauh mungkin. D. Lontar martil. Lontar martil adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara memutar, mengayunkan, dan melemparkan martil dengan cara sejauh mungkin. E. Lompat jauh. Lompat jauh adalah gerakan melompat ke depan dan mengangkat kaki ke atas pada bagian depan tubuh tersebut. F. Lompat tinggi. Lompat tinggi merupakan cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat setinggi mungkin untuk bisa melewati mistar dengan ketinggian yang tertentu. G. Lompat gala. Lompat gala merupakan cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat setinggi mungkin untuk bisa melewati mistar pada ketinggian tertentu dengan cara menggunakan sebuah gala yang panjang dan fleksibel. H. Lompat jangkit. Lompat jangkit termasuk macam-macam atletik dari cabang olahraga lompat. Lompat jangkit biasa disebut dengan lompat jingkat, lompat 3 atau disebut dengan triple jump. Untuk nama resminya, lompat jangkit sudah tertulis dalam buku peraturan perlombaan yang dibuat oleh PB Pasi. Nomor-nomor yang dilombakan. Nomor jalan cepat. Untuk wanita, jaraknya adalah 3 km, 5 km, dan 2 km. Sedangkan untuk putra 10 km, 20 km, 30 km, dan 50 km. Nomor lari. Untuk wanita, jaraknya adalah 110 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, 3000 meter, 5000 meter, sampai 10.000 meter. 100 meter gawang. 4 kali 400 meter estafet dan 4 kali 100 meter estafet. Sedangkan untuk pria adalah 110 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, 3000 meter, 5000 meter, 10.000 meter, 110 meter gawang, 4 kali 400 meter estafet, dan 4 kali 100 meter estafet. Nomor-nomor yang dilombakan. Nomor lempar. Untuk wanita, lempar lembing, tolak peluru, cakram, dan lontar martil adalah untuk putra lempar lembing, tolak peluru, cakram, dan lontar martil. Nomor lompat. Untuk wanita, lompat jauh dan lompat tinggi. Sedangkan putra adalah lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi, dan lompat tinggi gala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.